yang kita kenal dalam PPDB tahun 2021-2022 dengan menggunakan jalur zonasi. Yang pertama. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian yang keempat, jalur prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhnur Sodik di channel pendidikan. Tahun pelajaran baru segera dimulai. Agenda penerimaan peserta didik baru pun dimulai, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Ini adalah penjelasan umum tentang PPDB tahun pelajaran 2021-2022 untuk jenjang SMP atau MTS Kabupaten Purworejo. Selamat mengikuti. Baik, saya mulai dengan istilah jalur pendaftaran yang kita kenal dalam PPDB tahun 2021-2022 dengan menggunakan jalur zonasi. Yang pertama. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian yang keempat, jalur prestasi. Bagaimanakah kota masing-masing jalur tersebut di atas? Ketentuannya adalah sebagai berikut. Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung satuan pendidikan. Kalau misalnya 6 kelas, masing-masing kelas terdiri atas 32, sekolah tersebut akan menerima 6 kelas, berarti jumlah siswa 192 orang, 50%-nya 98 siswa. Selanjutnya, yang kedua, penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung satuan pendidikan. Sama halnya dengan jalur zonasi dikatakan paling sedikit. Kemudian sama dengan yang kedua, yaitu juga paling sedikit. Kemudian yang ketiga, penerimaan peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua wali paling banyak. Berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, di nomor 3 ini paling banyak. Jadi tidak boleh lebih dari 5% dari daya tampung satuan pendidikan. Selanjutnya yang keempat, penerimaan peserta didik baru jalur prestasi paling banyak 30% dari daya tampung satuan pendidikan. Bagaimanakah penentuan jalur pendaftaran? Calon peserta didik menentukan jalur pendaftaran yang dipilih. Kita pahami bahwa calon peserta didik di dalam ketentuan ini adalah menentukan jalur pendaftaran yang dipilih dengan ketentuan sebagai berikut. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur. Jadi hanya boleh memilih satu jalur, tidak boleh lebih dari satu jalur. Jalur zonasi atau jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua atau jalur prestasi. Sekali lagi, ketentuannya hanya boleh memilih satu jalur. Kemudian ketentuan yang lain, calon peserta didik yang sudah memilih jalur diberikan kesempatan memilih 2 sekolah. Pilihan pertama pada sekolah tempat mendaftar. Kemudian pilihan kedua pada sekolah yang berbeda dengan pilihan pertama. Intinya siswa hanya boleh memilih satu jalur, tetapi boleh memilih 2 sekolah dalam jalur yang sama. Berikutnya, khusus jalur perpindahan orang tua wali hanya boleh memilih satu sekolah. Kemudian yang berikutnya, calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib menyerahkan atau mengentri nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kemudian nilai rapor kelas 5 semester 1 dan 2, dan nilai rapor kelas 6 semester 1. Kemudian bagaimanakah pemilihan sekolah tujuan? Calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan kedua pada sekolah yang diinginkan. Kemudian khusus jalur perpindahan orang tua hanya boleh memilih satu sekolah saja. Ini sama dengan penjelasan di atas. Kemudian calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal PPDB online masih diterima, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya yang melaksanakan PPDB online. Intinya bahwa apabila siswa sudah mendaftar di suatu sekolah, kemudian sudah masuk di dalam jurnal PPDB online, dia tidak bisa melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lain. Calon peserta didik yang tidak diterima pada seleksi sementara pada semua pilihan sekolahnya,
dan masih ada waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi pendaftaran, diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 kali dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Sebelum saya sampai ketentuan sebagai berikut, saya jelaskan bahwa apabila siswa sudah mendaftar tetapi dalam pendaftarannya itu tidak diterima, tetapi masih ada waktu pendaftaran sampai dengan verifikasi, dia boleh mendaftar lagi sebanyak 1 kali dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Misalnya, dia boleh mendaftar di salah satu sekolah yang sama dengan pendaftaran yang pertama dengan jalur yang berbeda. Misalnya pada sekolah SMP 5 menggunakan jalur prestasi, kemudian berpindah ke jalur afirmasi di sekolah yang sama, atau di sekolah yang berbeda dengan pendaftaran yang pertama bisa pula masih jalurnya yang sama atau jalurnya yang berbeda. Kemudian tadi disebutkan bahwa bila melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari sistem PPDB online. Siswa akan kehilangan kesempatan untuk mendaftar kembali. Yang berikutnya, bagaimanakah seleksinya? Untuk seleksi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali itu sama, yaitu berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang titik koordinat itu dari rumah, bukan dari sekolah asal atau bukan dari kantor desa. Kemudian berdasarkan usia calon peserta didik. Kalau misalnya berdasarkan aplikasi jaraknya sama, dilanjutkan dengan berdasarkan usia calon peserta didik. Jika usianya masih sama, harus berdasarkan nomor urut pendaftaran. Dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan. Kemudian untuk jalur prestasi menggunakan jumlah nilai rata-rata rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Selanjutnya, prestasi individu maupun kelompok di bidang akademik maupun non-akademik untuk 3 tahun terakhir. Misalnya juara tingkat internasional, tingkat nasional, bisa pula tingkat provinsi, karisidenan, bisa pula tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan hanya boleh dimasukkan sebagai prestasi individu juara 1 tingkat kecamatan. Kemudian nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik. Kemudian nilai akhir itu berupa hasil penjumlahan nilai rata rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Apabila calon peserta didik mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, maka nilai akhir adalah hasil penjumlahan nilai rata-rata rapor kelas 4 tadi ditambah nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas jumlah nilai akhir. Kemudian usia calon peserta didik yang lebih tua, kemudian nomor urut pendaftaran dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan. Kemudian dokumen-dokumen pendukungnya apa saja? Yang pertama, surat keterangan lulus dari SD. Yang kedua, akte kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga untuk jalur zonasi. Jalur zonasi itu wajib punya kartu keluarga. Kemudian surat keterangan keluarga tidak mampu. Yang berikutnya, surat keterangan pindah tugas untuk jalur perpindahan orang tua atau wali. Kemudian dokumen-dokumen pendukungnya lainnya, kalau misalnya dia menggunakan jalur prestasi, yaitu surat keterangan nilai rapor, kemudian piagam prestasi yang tertinggi. Kemudian bagaimanakah tempat pendaftaran? Tempat pendaftaran bisa offline di sekolah tujuan, bisa pula secara mandiri melalui situs yang tersedia, kemudian juga bisa datang ke sekolah yang menyelenggarakan PPDB online. Nah, demikian sekilas informasi PPD 2021-2022. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya tentang tata cara pendaftaran online mandiri dengan melalui situs yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe bagi yang belum. Saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.